orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, marilah kita senantiasa mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah, agar setiap langkah kita selalu dalam lindungannya. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmania Utami. Saya dari Laskar 33. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema keutamaan membaca Al-Quran. Teman-teman, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ibadati ammati qiraatul Quran, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku ialah yang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Al-Quran merupakan bacaan yang tidak boleh lepas dari kita. Salah satu ciri orang yang beriman dan mempunyai komitmen untuk dekat dengan Allah tidak boleh meninggalkan Al-Quran dari tangannya, tidak boleh meninggalkan Al-Quran dari hatinya, tidak boleh meninggalkan Al-Quran dari akal pikirannya, dan tidak boleh meninggalkan Al-Quran dari semua amal perbuatannya. Teman-teman, pada saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Pada bulan inilah momentum paling baik bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Teman-teman, Al-Quran tidak hanya sekedar kumpulan ayat suci, tetapi juga merupakan sumber ilmu dan hikmah yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Di dalamnya terdapat petunjuk tentang cara beribadah, berakhlak, dan menjalani kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Pada bulan Ramadan inilah Allah memberikan keistimewaan lebih bagi umat Islam yang membaca Al-Quran. Setiap huruf yang dikeluarkan atau dilafazkan dari Al-Quran akan mendatangkan pahala yang berlipat. Oleh karena itu teman-teman, marilah memanfaatkan kesempatan emas ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran secara rutin. Baiklah teman-teman, ini dia keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Ada banyak sekali loh keutamaan dalam membaca Al-Quran itu, baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu sendiri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaannya saja. Yang pertama, mendapat pahala yang berlipat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Maka dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah teman-teman, apabila masih ada suka rasa, iri dan dengki terhadap orang lain, sebaiknya teman-teman lebih rutinkan lagi untuk membaca Al-Quran, agar hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah Al-Bahlid berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menyinari hati dan wajah. Membaca Al-Quran secara konsisten akan menyinari hati dan wajah orang yang membacanya. Al-Quran memiliki kekuatan untuk membersihkan hati dari kegelapan dosa dan kesalahan, serta memberikan cahaya keimanan. Yang kelima, mengangkat derajat di dunia maupun di akhirat. Orang yang senantiasa membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hambanya yang berpegang teguh pada Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman,
Marilah bersama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi utama dalam menjalani kehidupan. Semoga kita selalu istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara rutin membaca Al-Quran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.